bagi kita semua, perkenalkan saya Dr. Fadila Azharo Cimili sebagai dokter umum dan konselor menyusui di RSUD Dr. RM Sujarwati. Di sini saya akan menjelaskan manfaat ASI untuk bayi, untuk ibu, dan untuk keluarga. Selamat menikmati video edukasi dari saya. Selamat berjuang, Mas. Pertama kali saya akan menjelaskan terkait manfaat ASI bagi bayi. Di mana yang pertama, komposisi ASI sesuai dengan kebutuhan bayi, mulai dari ASI kolostrum, ASI peralihan, ASI matur, ASI prematur, ASI awal formil, dan ASI akhir hamil. Di mana komponen dari ASI terdiri dari lemak, karbohidrat, protein, garam dan mineral, vitamin yang sesuai dengan usia bayi. Kemudian manfaat ASI yang kedua adalah ASI mudah dicerna dan diserap. Dan yang ketiga, ASI mengandung enzim pencernaan yang bagus bagi bayi. Manfaat ASI yang keempat yaitu mengandung zat penangkal penyakit berupa makrofag, limfosit, imunoglobulin, laktoferin, dan faktor bifidus. Faktor bifidus ini berupa Lactobacillus bifidus yang berfungsi mengubah laktosa menjadi asam laktat dan asam asetat, di mana kedua asam ini menjadikan saluran cerna bersifat asam sehingga menghambat pertumbuhan mikroorganisme seperti bakteri E. coli yang sering menyebabkan diare pada bayi. Kemudian manfaat ASI bagi bayi yang lain adalah selalu berada dalam suhu yang tepat, kemudian tidak menyebabkan alergi, mencegah maloklusi atau kerusakan gigi, dan meningkatkan hubungan ibu dan bayi. Di sini, waktu menyusu, kulit bayi akan menempel pada kulit ibu. Kontak kulit yang dini ini akan sangat besar pengaruhnya pada perkembangan bayi kelak. Ketika hubungan ibu dan bayi itu erat, maka bayi diharapkan menjadi orang yang percaya diri. Manfaat bagi ibu yaitu pertama, mengurangi kemungkinan berbagai penyakit di kemudian hari, misalnya diabetes mellitus, penyakit jantung, dan penyakit keganasan. Kemudian yang kedua yaitu mencegah perdarahan pasca persalinan, mempercepat involusi uterus, dan mengurangi anemia. Kemudian yang ketiga, mengurangi resiko kanker ovarium dan payudara. Manfaat ASI bagi aspek psikologis ibu yaitu menyusui bermanfaat untuk ibu sehingga ibu akan merasakan rasa bangga, kebutuhan rasa untuk diperlukan dan dibutuhkan, kemudian akan mendapatkan yang namanya bonding terhadap bayi. Manfaat ASI berikutnya bagi ibu di mana bermanfaat untuk aspek keluarga berencana. Menyusui secara eksklusif dapat menjarangkan kehamilan. Ditemukan rata-rata jarak kehamilan ibu yang menyusui adalah 24 bulan, sedangkan yang tidak menyusui adalah 11 bulan. Hormon yang mempertahankan laktasi bekerja menekan hormon untuk ovulasi sehingga dapat menunda kembalinya kesuburan. ASI tidak hanya bermanfaat untuk bayi dan ibu saja, tetapi ASI juga bermanfaat untuk keluarga. Untuk aspek ekonomi, ASI tidak perlu dibeli sehingga dana yang seharusnya digunakan untuk membeli susu formula dapat digunakan untuk keperluan lain. Selain itu, menghemat juga untuk keperluan biaya berobat karena bayi yang mendapatkan ASI lebih jarang sakit. Kemudian untuk aspek psikologis, kebahagiaan keluarga akan bertambah karena kejiwaan ibu lebih baik dengan mendekatkan hubungan bayi dengan ibu dan keluarganya. Kemudian untuk aspek kemudahan, menyusui sangat praktis karena dapat diberikan di mana saja dan kapan saja. Anjuran pemberian ASI bagi bayi usia 0-6 bulan yaitu ASI eksklusif, di mana ASI sendiri memenuhi 100% dari kebutuhan bayi, sehingga makanan selain ASI tidak diperkenankan pada usia 0-6 bulan. Kemudian untuk usia 6-12 bulan, ASI memenuhi 60-70% kebutuhan, sehingga perlu makanan pendamping yang adekuat, yaitu MPASI. Kemudian untuk usia bayi di atas 12 bulan, ASI hanya memenuhi sekitar 30% kebutuhan bayi, sehingga walaupun hanya 30% tetap diberikan untuk mendapatkan keuntungan lainnya hingga usia bayi 2 tahun. WHO menganjurkan 7 kali kontak dengan konselor menyusui. Yang pertama adalah ketika ibu sedang mengandung bayinya. Yang kedua adalah ketika ibu melahirkan dan terjadi inisiasi menyusui dini atau IMD. Dan yang ketiga, setelah melahirkan, di mana bisa hari pertama, hari kedua, hari ketiga, atau selama masih dirawat.
Kemudian kontak yang keempat adalah 1 hingga 2 minggu setelah melahirkan. Kontak yang kelima yaitu ketika nifas hari ke-40. Kontak yang keenam 3-4 bulan setelah melahirkan. Kontak yang ketujuh adalah 6 bulan setelah melahirkan, di mana saat bayi mulai diberikan makanan pendamping ASI atau MPASI. Selanjutnya, kontak tambahan bila ibu masih memerlukan informasi lain dapat juga menemui konselor menyusui, seperti saat ibu bersiap untuk masuk kerja, kemudian saat ada keluhan menyusui pada bayi, ataupun ibu ada kesempatan ketika berkunjung di rawat jalan untuk poli anak ataupun poli kebidanan dan kegiatan imunisasi. Terima kasih sudah melihat video edukasi dari saya. Selamat berjuang mengasihi dan jangan lupa untuk memanfaatkan fasilitas konsultasi gratis bersama saya setiap hari Selasa dan Kamis jam 10 hingga jam 11 dengan mendaftar di nomor WA yang tertera. Terima kasih.